Bab 2586 kemungkinannya. Yunting pergi dengan santai tanpa berbalik. Meskipun dia dikalahkan kali ini, hal itu tidak memberikan pukulan apapun pada Dao Heart-nya. Sebaliknya, hal itu memicu semangat juang yang lebih kuat. Faktanya, dia bahkan ingin meninggalkan domain abadi cakrawala surgawi dan dunia surgawi untuk berkeliaran di mana-mana untuk meredam Dao pedangnya. Dia tahu bahwa itulah satu-satunya cara dia bisa melampaui Su Zimo. Dalam keadaan normal, seseorang dapat melakukan perjalanan melalui langit berbintang yang luas setelah berkultivasi ke alam surga abadi. Namun, langit berbintang antar dunia dipenuhi dengan bahaya dan hal yang tidak diketahui yang tak terhitung jumlahnya. Hampir pasti kematian bagi dewa surga untuk melintasi langit berbintang. Advertisement. Kemungkinan besar mereka akan terkubur di bawah langit berbintang yang tak terbatas sebelum mereka tiba di dunia lain. Seseorang hanya bisa melindungi diri mereka sendiri saat menjelajahi langit berbintang jika mereka berkultivasi ke alam abadi yang sempurna. Itulah alasan mengapa Yun Zu sangat khawatir saat Yun Ting mengambil keputusan itu. Namun, Yun Zu tidak menghentikannya. Dia tahu bahwa ini adalah jalan yang dipilih Yun Ting. Dia telah meninggalkan semua gagasan tentang hidup dan mati untuk terus maju. Ini adalah pedang Dao Yun Ting. Betapa riangnya. Xie Qingcheng tidak bisa tidak memuji. Meskipun Yun Ting kalah dalam pertempuran ini, di hati banyak kultivator, dia masih menjadi pedang abadi cakrawala surgawi nomor 1. Kebenaran pedang Dao hanya bisa dilihat dari Yun Ting. Dia lebih memilih patah daripada membungkuk dan binasa bersama dengan semangat yang tak kenal takut dan gigih. Advertisement. Dia tidak peduli dengan ketenaran. Pertarungannya dengan Su Zimo hanyalah demi seni pedang pembunuh langit dan bumi dan niatnya untuk mengalahkan Su Zimo. Dia juga tidak peduli dengan imbalan dari domain abadi cakrawala surgawi. Setelah pertempuran selesai, dia berbalik untuk pergi, tidak mau tinggal di sini lebih lama lagi. Su Zimo kembali ke kursi Akademi Langit dan Bumi. Banyak murid Akademi berdiri dengan semangat. Kakak senior Su, kamu terlalu kuat. Selamat, kakak senior Su. Semua orang mengucapkan selamat kepada Su Zimo atas pencapaiannya sebagai peringkat 1 peringkat surga. Mereka juga merasa bangga dan terhormat. Setidaknya, selama 100.000 tahun ke depan, Akademi Langit dan Bumi pasti akan berada di peringkat di atas 3 sekte abadi dan kerajaan abadi lainnya di domain abadi cakrawala surgawi. Selamat, kakak muda Su. Sword Immortal Yue Hua memandang Su Zimo yang menang dan berkata acuh tak acuh dengan ekspresi tenang. Yue Hua, maaf mengecewakanmu. Su Zimo tersenyum lembut dan membalas. Dia tidak berniat berpura-pura beradab dengan Sword Immortal Yue Hua. Bahkan, dia tidak mau repot-repot memanggilnya sebagai kakak laki-laki. Advertisement. Keduanya pernah mengalami konflik di akademi sebelumnya. Namun, mereka berdua adalah murid akademi dan bisa menjaga hubungan yang dangkal. Kali ini, pedang abadi Yue Hua benar-benar bergabung dengan orang luar untuk menyerangnya di pertemuan abadi cakrawala surgawi. Jika Chess Immortal Jun Yu belum tiba, dia mungkin sudah mati di sini. Karena mereka sudah berselisih, Su Zimo tidak perlu menahan diri. Yang Ruoxu sedikit mengernyit karena tidak setuju. Dia secara alami bisa memahami kemarahan Su Zimo. Namun, Sword Immortal Yue Hua adalah murid warisan nomor 1 di Akademi Langit dan Bumi. Jika Su Zimo secara terbuka menyinggung perasaannya, Su Zimo akan menghadapi lebih banyak masalah di Akademi di masa depan. Yang Ruoxu mengirimkan transmisi suara secara diam-diam, Saudara Su, mengapa kamu tidak menahannya? Begitu kamu menerobos ke alam yang sempurna dan menjadi murid warisan, kamu bisa berselisih dengan pedang abadi Yue Hua pada saat itu. Su Zimo terdiam. Karena dia berani membantah pedang abadi Yue Hua, dia secara alami telah mengambil keputusan. Adik Su, jaga kata-katamu. Chen Xuan abadi yang sempurna berteriak dengan ekspresi tajam. Sword Immortal Yue Hua melambaikan tangannya dengan lembut untuk menghentikan Chen Xuan melanjutkan ancamannya dan berkata dengan acuh tak acuh, Saudara muda Su, kamu masih muda jadi aku tidak akan menyalahkan sikap kurang ajarmu. Namun, jalan di depan masih panjang. Aku masih jauh dari mampu menantangku. Jika aku tidak melepaskan posisi murid warisan nomor 1 Akademi Langit dan Bumi, tidak ada yang bisa mengambilnya, termasuk kamu. Jalan di depan masih panjang.
Heh, tiba-tiba, Su Zimo tertawa. Aku baru saja meramalkan banyak hal untukmu. Hari-harimu tinggal menghitung hari. Tindakan Sword Immortal Yue Hua dan Zider Immortal Meng Yao hari ini telah memicu niat membunuhnya sepenuhnya. Tidak sopan jika tidak membalas. Karena orang-orang ini bergabung untuk menyerangnya, dia tidak perlu lagi menahan diri. Pada pertemuan 9 cakrawala, dia akan meminta badan utama Martial Dao keluar dan memberi mereka hadiah besar. Baik itu Zider Immortal Meng Yao atau Sword Immortal Yue Hua, orang-orang ini merupakan ancaman yang terlalu besar baginya. Meskipun kali ini dia terhindar, akan ada masalah yang lebih besar di masa depan. Lebih baik badan utama Martial Dao menyerang di pertemuan 9 cakrawala untuk menyelesaikan masalah untuk selamanya. Dia akan mengambil tindakan drastis dan membunuh mereka sampai seluruh dunia hancur. Tentu saja, pertemuan 9 cakrawala tidak hanya diisi oleh para ahli teladan dari domain abadi 9 cakrawala. Juga terdapat banyak beku berprestasi di tanah suci kebahagiaan. Pada saat itu, juga akan ada Raja Abadi dan Raja Surgawi yang memimpin berbagai hal. Mengingat kekuatan badan utama Martial Dao saat ini, dia tidak bisa melawan Raja Abadi secara langsung. Sangat berbahaya dan sulit jika dia ingin menimbulkan masalah di pertemuan 9 cakrawala. Tentu saja, Sword Immortal Yue Hua tidak menganggap serius ancaman Su Zimo. Terlepas dari kenyataan bahwa Su Zimo hanyalah Dewa Surga kelas 8 saat ini, bahkan jika dia berkultivasi menjadi Dewa Surga kelas 9 atau bahkan maju ke alam yang sempurna, tidak mungkin Su Zimo bisa mengancamnya. Pedang abadi Yue Hua tersenyum acuh tak acuh. Adik Su, kamu hanya akan menjadi lelucon jika kamu berbicara tanpa berpikir. Berhenti sejenak, dia mengubah topik. Tidak peduli apapun, fakta bahwa kamu memperoleh peringkat 1 dari peringkat bumi dan langit memang merupakan berita perayaan. Selama bertahun-tahun, satu-satunya orang yang memiliki prestasi seperti itu adalah Feng Chantian dari ratusan ribu tahun yang lalu. Kebetulan, kalian berdua berasal dari dunia bawah dan sepertinya saling mengenal. Feng Chantian telah menempatkan dirinya di domain Vien. Aku ingin tahu apakah kamu masih berhubungan dengannya, saudara muda Su. Ketika dia mendengar itu, Yun Zu sedikit mengernyit. Kata-kata itu dimaksudkan untuk membunuh. Banyak kultivator merasa jantung mereka berdetak kencang. Ekspresi Raja Abadi King yang berubah saat dia melihat ke arah Su Zimo. Meskipun Sword Immortal Yue Hua sepertinya sedang memberi selamat kepada Su Zimo, kata-katanya penuh dengan niat membunuh. Fakta bahwa Su Zimo disebutkan bersama dengan Feng Chantian juga merupakan pengingat bagi Istana Cakrawala Surgawi bahwa Su Zimo mungkin adalah Feng Chantian kedua. Adik Su, duduklah bersamaku. Sebelum Su Zimo dapat berbicara, Mocking tiba-tiba memberi isyarat kepadanya. Meskipun Mocking tidak mengatakan apapun, tindakannya jelas untuk melindungi Su Zimo. Seketika, pedang abadi Yue Hua dipenuhi dengan rasa cemburu yang luar biasa. Awalnya, Mocking sedang duduk bersama Yun Su. Setelah Su Zimo berjalan mendekat, Mocking berbalik sedikit dan memberi jalan. Su Zimo duduk di tengah-tengah kedua peri itu dan menarik serangkaian tatapan iri. Peringkat 1 dan 2 dari peringkat surga sudah diputuskan tetapi pertempuran untuk peringkat surga belum berakhir. Beberapa medan perang batu raksasa muncul dan para penggarap prediksi peringkat surga masuk satu demi satu, termasuk Lai Xuan dari Kerajaan Abadi Yan Yang serta Yan Bingying dari Akademi Langit dan Bumi. Setelah serangkaian pertarungan peringkat surga secara bertahap diputuskan. Pertarungan peringkat sangat intens. Di antara mereka, 9 matahari terbit Lai Xuan, fenomena garis darah dari Sutra Matahari Agung Yan Yang, bahkan lebih menarik perhatian. Setelah kematian Zhong Feiyu dan cedera serius Qin Gu, dia naik ke peringkat 3 dengan dominasi penuh. Namun, dengan 3 pertarungan antara Su Zimo, Yun Ting, Qin Gu dan Zhong Feiyu terjadi pertama kali, pertarungan peringkat di kemudian hari tampak jauh lebih membosankan. Dalam waktu kurang dari sehari, peringkat surga generasi ini telah keluar. Bab 2587 Pohon Plum Embun Beku Mistik. Akhirnya, peringkat surga ditampilkan di Cakrawala dengan judul Paragon ditampilkan. Di antara mereka, yang paling mencolok adalah peringkat 1 dari peringkat surga. Setiap kata bersinar dengan cahaya keemasan yang menerangi seluruh dunia. Akademi Langit dan Bumi, Su Zimo. Selanjutnya,
Ia memperoleh peringkat 1 dari peringkat surga sebagai surga abadi kelas 8. Ini adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Diskusi di Aula Cakrawala Surgawi tidak berhenti. Advertisement. Terlalu banyak hal yang terjadi di pertemuan abadi Cakrawala Surgawi kali ini. Pertemuan 3 Dewa Pedang Besar dan 4 Peri Besar adalah peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa para ahli keabadian sempurna ini bertarung demi surga abadi di Akademi. Faktanya, banyak dewa sempurna yang mati di Aula Cakrawala Surgawi. Ini belum pernah terjadi di pertemuan abadi Cakrawala Surgawi di masa lalu. Raja Abadi King yang menekankan tangannya ke udara dan memancarkan kekuatan yang luar biasa, menekan diskusi banyak kultivator sebelum berkata perlahan, tidak peduli peringkatnya, 100 kultivator di peringkat surga adalah dewa surga dewa yang terkuat dan paling menonjol. Domain abadi Cakrawala di generasi ini. Saya berharap semua orang di peringkat surga dapat maju dengan berani dan berusaha untuk menerobos ke alam yang sempurna sesegera mungkin. Padatkan buah dao Anda untuk menjadi dewa yang sempurna. Sebagai hadiah karena berada di peringkat surga, setiap orang pertama-tama harus menerima secangkir teh harum. Raja Abadi King yang melambaikan tangannya. 100 pelayan cantik yang awalnya berdiri di belakangnya masing-masing membawa meja dengan secangkir teh harum yang mengepul di atasnya dan mengirimkannya ke para penggarap peringkat surga satu demi satu. Adegan itu langsung menarik kecemburuan para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Advertisement. Su Zimo menerima teh harum dan melihat ke dalam. Buah plum mengapung di dalam teh, memancarkan aroma unik bercampur dengan air panas dari mata air roh. Ini adalah teh mistik Frost Plum. Yunzu menjelaskan, ada pohon abadi di wilayah abadi Cakrawala Surgawi yang disebut pohon plum beku mistik. Buah plum dalam teh berasal dari pohon plum beku mistik. Kembali ke domain abadi Cakrawala Giok, Lin Luo telah memberitahunya hal itu. Di domain abadi 9 Cakrawala, setiap domain abadi memiliki pohon abadi uniknya sendiri untuk menyerap ki esensi langit dan bumi dalam jumlah besar. Itu juga merupakan pusat dari berbagai domain abadi. Di domain abadi Cakrawala Giok terdapat pohon abadi persik. Di domain abadi Cakrawala Hijau tempat Raja Manusia, Lin Luo dan yang lainnya berada adalah pohon willow abadi. Sedangkan untuk domain abadi Cakrawala Surgawi, itu adalah pohon plum frost mistik. Apa gunanya teh mistik Frost Plum? Su Zimo bertanya. Yunzu berkata, teh mistik Frost Plum dapat membantu para kultivator menghilangkan hambatan yang menghambat mereka. Saat ini, kamu adalah seorang Heaven Immortal kelas 8. Jika kamu berkultivasi hingga mencapai puncak Heaven Immortal kelas 8 dan memiliki langit dan bumi yang cukup. Esensi ki di tubuh Anda dapat menerobos secara langsung tanpa mencari peluang lain. Teh mistik Frost Plum adalah peluang terbaik untuk terobosan. Advertisement. Tentu saja, hanya 10 besar peringkat surga yang dapat meminum teh mistik Frost Plum, 90 kultivator yang tersisa meminum teh daun mistik Frost Plum. Meskipun perbedaannya hanya satu kata, efeknya sangat berbeda. Su Zimo mengangguk dan meminum teh mistik Frost Plum dalam satu tegukan tanpa ragu-ragu. Dia bahkan tidak menyia-nyiakan buah plum di dalam teh dan menelannya. Spirit ki dalam teh itu kaya dan dimuntahkan. Saat teh panas memasuki perutnya, kekuatan aneh melonjak ke platform rohnya, menyegarkan Su Zimo. Dia baru saja memulihkan lebih dari setengah energi yang dia keluarkan setelah 2 pertempuran dengan Yunting dan Song Feiyu. Segera setelah itu, niat dingin meledak di perutnya. Ekspresi Su Zimo sedikit berubah. Rasa dingin datang dari buah plum di dalam teh. Meskipun ditelan oleh teh mendidih, buah plum mengandung rasa dingin yang mengejutkan yang tidak dapat dicairkan dan menyebar dengan cepat ke dalam tubuh Su Zimo. Dalam sekejap mata, lapisan es terbentuk di permukaan tubuh Su Zimo. Bahkan rambut dan alisnya memutih dan membeku. Jika dia menyalurkan ki darahnya, dia secara alami dapat menetralkan rasa dingin dengan mudah. Namun, Su Zimo waspada dan tidak bertindak gegabah. Sebaliknya, dia menyerap dan menyempurnakannya secara perlahan dengan tubuhnya. Sesaat kemudian, tubuhnya kembali normal. Sangat disayangkan bahwa dia baru saja menerobos menjadi surga abadi kelas 8. Bahkan setelah meminum secangkir teh mistik Frost Plum ini, dia tidak dapat langsung menerobos. Seolah dia bisa membaca pikiran Su Zimo, Yunzu tersenyum. Jangan khawatir,
Nanti akan ada lebih banyak hadiah dan peluang. Saat itu, ketika Raja Abadi King yang melihat bahwa semua orang di peringkat surga telah meminum teh abadi mereka, dia melanjutkan, semua orang di peringkat surga, persiapkan dirimu dan ikuti aku ke tempat budidaya suci di Istana Cakrawala Surgawi. Adapun caranya lamanya kamu bisa berkultivasi di dalam, itu akan tergantung pada keberuntungan dan kemampuanmu. Raja Abadi King yang melambaikan jubahnya dan merobek kekosongan itu. Angin dingin bertiup ke dalam dan menuju ke tempat yang tidak diketahui. Su Zimo dan 100 penggarap peringkat surga lainnya berdiri dan mengikuti Raja Abadi King yang ke dalam kehampaan. Tak lama kemudian, semua orang turun. Salju menutupi seluruh tempat dan semuanya membeku. Seolah-olah semua orang telah sampai di dunia yang membeku. Cuacanya dingin dan lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan niat dingin. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Lebih dari 10 petani tidak dapat lagi bertahan dan menggigil ketakutan. Mengandalkan fisik kuat dari tubuh sejati teratai hijau, Su Zimo masih bisa menahan dinginnya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa esensi langit dan bumi Qi di dunia beku sangat kaya. Qi dingin di sekitarnya meresap ke dalam tubuhnya melalui setiap pori-pori dan dipenuhi dengan Qi esensi langit dan bumi yang kaya. Jika dia menyempurnakannya, budidayanya pasti akan maju pesat. Saya yakin semua orang telah menyadarinya. Raja Abadi King yang berkata, meskipun lingkungan di sini kejam dan keras, jika Anda bisa bertahan di sini, itu akan sangat bermanfaat bagi budidaya Anda. Ada jimat di sini. Jika kamu tidak bisa bertahan, yang harus kamu lakukan hanyalah merobeknya dan kamu bisa meninggalkan tempat ini kapan saja. Saat dia mengatakan itu, Raja Abadi King yang melambaikan jubahnya dan mengirimkan 100 jimat kepada para penggarap. Raja Abadi King yang melanjutkan, ada satu hal lagi yang harus aku ingatkan kepada kalian. Sebaiknya jangan berkeliaran dengan santai di sini. Derajat dingin di setiap daerah berbeda-beda. Jika kalian melangkah terlalu jauh, kalian bahkan mungkin mati di sini, biarkan sendirian berkultivasi. Semua petani mengangguk dengan tergesa-gesa. Dalam sekejap, Raja Abadi King yang merobek kehampaan dan menghilang. Banyak kultivator mengambil posisi lotus dengan tergesa-gesa dan menyalurkan ki darah mereka, mencoba yang terbaik untuk menyerap dan memurnikan ki dingin di tubuh mereka untuk bertahan melawan dinginnya tulang yang menusuk. Su Zimo berdiri di tempat tanpa bergerak dan tidak langsung berkultivasi. Meskipun rasa dingin di sekitarnya sangat kuat, hal itu tidak menimbulkan ancaman baginya. Dia merenung dalam diam dan melihat ke arah dunia yang membeku. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa ada sesuatu di arah itu yang sangat menarik bagi tubuh sejati teratai hijau miliknya. Saat itu, dalam waktu kurang dari 10 napas, beberapa kultivator tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan merobek jimat mereka, meninggalkan tempat itu. Su Zimo sedikit ragu dan berjalan perlahan ke arah itu. Kakak senior Su, kamu. Ketika Yan Bingying melihat itu, dia terkejut dan segera berteriak. Tidak apa-apa, aku akan memeriksanya. Su Zimo berkata dengan santai dan melanjutkan ke depan. Saat dia menjelajah lebih dalam, dia bisa dengan jelas merasakan rasa dingin di sekitarnya semakin meningkat. Angin dingin menderu-deru menyapu kepingan salju yang berhembus ke arahnya. Setelah berjalan cukup lama, Su Zimo akhirnya berhenti saat merasakan garis keturunannya menunjukkan tanda-tanda membeku. Melalui badai salju yang lebat, samar-samar dia bisa melihat pohon kuno raksasa berdiri di kejauhan di depan. Warnanya seputih salju dan daunnya subur. Setiap daunnya jernih dengan buah-buahan tergantung di atasnya. Pohon plum embun beku mistik.